Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai nampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Wah, hari ini tampaknya alam cukup bersahabat dengan kita. Alam, sahabat kita? Sahabatmu itu namanya si Alam atau apa, Pipo? BFF-ku gak ada tuh yang namanya Alam. Hahaha. Bol, maksudnya Pipo adalah keadaan alam di sekitar kita hari ini. Cuaca yang cerah, pepohonan, gunung-gunung ataupun masyarakat di sekitar kita. Itulah yang kita sebut dengan kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Pantai yang landai maupun gunung yang menjulang adalah contoh dari kenampakan alam. Begitu ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang punya banyak kenampakan alam loh. Masing-masing kenampakan alam memiliki ciri khas sendiri yang mempengaruhi penduduk yang hidup di sekitarnya. Berarti kalau tinggal di sekitar pantai, kerjaan orang di sekitarnya kebanyakan adalah nelayan kan? Itu kayak Pak Patok dulu tinggal di pinggiran pantai. Yap, kalau yang tinggal di daerah pegunungan seperti kita ini, tentunya banyak yang bekerja sebagai petani. Jadi kenampakan alam itu hanya mempengaruhi pekerjaan? Atau ada lagi gak ya? Mungkin mempengaruhi popularitasku untuk jadi YouTuber kali. Wak. Kenampakan alam dapat mempengaruhi ragam sosial budaya yang ada, Bol. Nah, popularitas mula yang akan dipengaruhi oleh ragam sosial budaya di tempat kita ini. Aku gagal paham nih. Bagaimana untuk ngebahas tentang kenampakan alam ini? Nanti sore kita main di rumahku. Pas banget kan, lagi adem-adem seperti ini. Oke deh, sampai ketemu teman-teman. Selamat sore, Pipo. Hai Lula dan Bol, selamat sore. Wah, Om keren banget. Wah, iya. Habis dari mana, Om? Om baru balik nih Lula, makanya belum ganti pakaian. Om Pilot, Om Sutrisno, Om tahu gak luas negara kita? Loh, Bol, kok tumben sih nanyanya langsung ke luas negara kita? Nggak apa-apa Lula. Ayo, sini kita ngobrol aja sambil duduk. Nah, Om kan pilot nih. Sudah pernah terbang ke seluruh Indonesia belum? Belum sampai ke seluruh Indonesia sih, Bol. Kan Indonesia itu luas banget. Wilayah Indonesia mempunyai luas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dan 3/4 dari Indonesia ialah daerah laut loh. Tunggu Pak. Aku mau ikutan ngobrol. Ya, tentu boleh, Pipo. Mari duduk sini. Kencangkan sabuk pengamanmu. Wah, kita seperti sedang di dalam pesawat. Letak Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau. 2 pulau di antaranya, yaitu Pulau Papua dan Pulau Kalimantan, adalah pulau terbesar kedua dan ketiga di dunia setelah Pulau Greenland. Pak, di Indonesia banyak gunung berapi ya? Betul, Pipo. Kepulauan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aktivitas gunung berapi yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia pun mempunyai ratusan sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kehidupan masyarakat.
Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis yang mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Wah! Itu kayaknya ada emas, batu bara, hutan. Itu adalah komoditas. Komoditas adalah sesuatu yang dapat diperdagangkan. Komoditas utama di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu non-migas dan migas. Apa itu migas, non-migas? Migas itu singkatan dari minyak dan gas, bukan, Pak? Benar sekali. Kekayaan alam migas itu contohnya seperti minyak bumi, gas alam, emas, tembaga, timah, bauksit, batu bara, dan mangan. Kalau begitu, kekayaan alam non-migas adalah hasil alam yang bukan minyak dan gas, kan, Pak? Seperti hutan yang ada di sekitar kita ini. Ya, hutan di Indonesia juga merupakan salah satu kekayaan alam non-migas kita. Selain itu, kekayaan alam di Indonesia juga menjadi daya tarik dalam pengembangan industri pariwisata. Oh, itu sebabnya banyak orang dari negara lain datang dan berkunjung ke negara kita sejak dahulu kala. Jadi, hal itu bisa mempengaruhi ragam budaya bangsa kita juga ya, Pak? Iya, Pipo. Contohnya, kebanyakan penduduk Indonesia di bagian barat dan tengah berasal dari bangsa Mongoloid, yang ciri-cirinya memiliki kulit cerah dan rambut yang kaku. Seperti orang Aceh, Batak, Jawa, Dayak, Bali, dan Minahasa. Kalau Indonesia bagian timur merupakan keturunan dari bangsa Melanesia dan Negroid dengan ciri-ciri berkulit gelap dan rambut keriting, seperti Maluku, Flores, dan Papua. Om, di Papua itu yang ada gunung saljunya bukan? Wah, Paul pintar juga ya. Kamu betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke pegunungan, ayo kita istirahat sebentar. Pipo, tolong ambilkan minuman buat teman-temanmu ya. Iya, saking serunya sampai lupa. I'll be right back ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Teman-teman, nih minumnya. Ayo kita balik lagi ke pembahasan yang tadi. Wah, iya. Tadi kan aku sedang nanya tentang gunung salju yang ada di Papua. Nyam. Ayo kita kembali lagi melihat ke daerah Papua. Yang dimaksud oleh Bol itu adalah Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya adalah pegunungan dengan puncak tertinggi di Indonesia, sehingga ada sedikit salju di puncaknya. Kamu tahu tidak, Bol, kalau pegunungan adalah barisan dari gunung-gunung. Oh, gunung dengan pegunungan itu beda toh? Iya, Bol. Gunung cuma satu gunung. Pegunungan itu gunungnya banyak. Hahaha. Wah, aku baru tahu. Hehehe. Pegunungan merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut atau DPL. Wah, ini adalah kenampakan alam. Pegunungan kan sering dijadikan objek wisata juga. Dan di daerah pegunungan bisa ditanam beragam buah-buahan dan sayuran loh. Contohnya, Pegunungan Jayawijaya di Papua, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, Pegunungan Swaner di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dan Pegunungan Tengger di Jawa Timur. Nah, bagaimana dengan gunung? Gunung ialah bukit besar dan tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung sendiri mempunyai 2 jenis, gunung api atau gunung aktif, dan gunung tidak berapi atau gunung mati. Wah, banyak sekali. Dengan gunung yang begitu banyak, ada manfaatnya nggak sih buat kita? Setahu aku, pemanfaatan gunung terbatas bagi manusia.
Umumnya digunakan sebagai sarana olahraga pendakian, rekreasi, dan sebagian kecil perkebunan. Contohnya seperti Gunung Seulawah di Aceh, Gunung Krakatau di Lampung, dan Gunung Papandayan di Jawa Barat. Nah, sekarang kita akan menuju ke dataran rendah. Siap-siap turun. Wow! Dataran rendah adalah suatu bagian dari daratan yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut? Iya, Bol. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai pertanian, peternakan, pemukiman, perkebunan, dan industri. Contohnya, Jakarta dan Banten. Kalau begitu, dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut ya, Pak? Iya, Pipo. Daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut disebut dataran tinggi. Biasanya dimanfaatkan sebagai tempat ditanamnya sayuran, buah, kopi, karet, tembakau, teh, kina, dan coklat. Contohnya Alas di Aceh, Charles Lewis di Papua, Dieng di Jawa Tengah, dan Karo di Sumatera Utara. Nah, sekarang kita akan melihat selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih. Wah, Indonesia kan negara kepulauan. Pastinya memiliki banyak selat yang menjadi penghubung antar pulau dong, Pak. Jadi kapal-kapal itu alat transportasinya ya? Ya, contohnya Selat Bangka, Selat Gaspar, Selat Sunda, Selat Madura, Selat Bali, Selat Lombok, dan masih banyak lagi. Indonesia kan memiliki wilayah perairan laut 3/4% dari luasnya, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Dan laut memiliki banyak sekali potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Contohnya, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Flores, Laut Jawa, dan Laut Indonesia. Selain laut, ada danau juga. Danau adalah cekungan luas yang berisi air dan dikelilingi oleh daratan. Ada danau alami dan danau buatan kan, Pak? Iya, Pipo. Danau alami adalah danau yang terbentuk akibat proses alam dan dapat dibedakan berdasarkan proses terjadinya. Danau kawah adalah danau yang terbentuk dari kawah gunung api. Danau gletser adalah danau yang terbentuk di daerah es. Danau patahan adalah danau yang terbentuk dari kerak bumi yang bergeser. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Singkarak di Sumatera Barat, dan Danau Limboto di Gorontalo. Sedangkan danau buatan adalah danau yang dibentuk oleh manusia. Kenampakan alam kita banyak sekali ya, dari pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, selat, laut, danau. Lalu, bagaimana dengan pantai dan sungai? Pantai juga salah satu kenampakan alam. Pantai adalah bagian daratan landai yang berbatasan langsung dengan laut. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau, tentunya juga memiliki banyak pantai yang sangat berpotensi sebagai objek wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan asing. Aku tahu pantai-pantai yang bagus. Aku pernah ke Pantai Kuta di Bali. Keren dan benar, banyak wisatawan asingnya. Iya, bagus ya, Bol. Aku juga suka banget waktu ke pantai. Aku pernah diajak papa mama ke Pantai Carita di Banten. Negara kita banyak sekali pantai-pantai bagus. Ada Pantai Sengigih di Lombok, lalu Pantai Raja Ampat di Papua,
dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ayo kita melihat kenampakan alam yang terakhir, yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang besar di wilayah daratan yang mengalir dari lembah menuju ke laut, danau, dan rawa. Selain dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, sungai juga memberi sumber makanan dengan ikan-ikan yang hidup di dalamnya. Contohnya, Sungai Asahan di Sumatera Utara, Sungai Musi di Sumatera Selatan, Sungai Batanghari di NTT, dan Sungai Cimanuk di Jawa Barat. Loh, Pak, belum ganti baju toh? Sore, Tante. Mama, iya nih, lagi ngobrol sama anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang Om Pilot mau bersih-bersih dan istirahat dulu nih. Selamat bermain ya, sampai nanti.